Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi tadi sudah saya bilang di awal, kita ini bangsa yang ditempa oleh kesulitan. Mau merdeka saja dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Kita tidak boleh cengeng menghadapi kesulitan ini. Tegar, tahan uji, tahan banting, dan seterusnya. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, terakhir, Rasulullah itu sosok yang ibadahnya luar biasa. Tadi sudah saya jelaskan sebagian. Ibadahnya luar biasa. Ayo kita bantu keamanan negeri kita ini. Dengan apa? Istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Rasulullah yang dosanya sudah diampuni sehari 100 kali istighfar. Ayo kita ngobrol ini. Pak, saya ini, Zainuddin ini, kalau mengharap masuk surga dengan amal yang saya kerjakan sendiri, rasa-rasanya tipis harapan. Bener. Sholat saya berapa banyak saya tahu. Sedekah saya berapa duit saya tahu. Dosa saya berapa banyak saya tahu. Lalu saya baca sejarah. Nabi Adam dosanya 1. Makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Ini enggak nyambung ini. Nabi Adam dosanya 1, dikeluarin dari surga. Kita dosanya banyak, kepengen masuk. Enggak nyambung. Apa yang bikin saya besar hati? Apa yang bikin saya optimis? Ada 2, Pak. Pertama yang disebut rahmat Allah, yang kedua disebut syafaat Rasulullah. 2 itu, Pak. Oh, kalau kita ini insya Allah nanti sampai ke surga, amin, amin. Kalau kita ini sampai ke surga, Pak, saya jamin itu bukan karena amal kita, itu karena rahmatnya Allah. Ndaklah seberapa banyak sih amalan kita mau menggapai surga. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, sulit sampai ke sana. Manusia, dosamu besar, tapi lihat rahmatku lebih besar. Manusia, salahmu banyak, tapi ampunanku lebih banyak. Kau nangis di hadapanku, aku senyum melihatmu. Kau berjalan menujuku, aku berlari menyambutmu. Istighfarnya sehari 100. Lalu ada hadis qudsi, inni la ahammu bi'adzabi ibadi. Kadang-kadang aku pengen turunkan azab, bencana kepada manusia, tapi ketika aku melihat 3 perkara, murkaku surut, bencana aku tarik kembali. Coba perhatikan hadis qudsi ini. Allah mau marah hendak jadi, bencana ditarik, musibah diangkat. Kenapa? Ada yang meredam murka Allah. Allah enggak jadi marah. Siapa? Pertama, suyukhan rukka. Aku lihat orang-orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata, nangis di hadapan Allah. Itu kita hutang jasa loh, Pak, sama orang-orang yang tengah malam sujud, nangis di hadapan Allah. Lihat yang begitu Allah tidak jadi marah. Saya tahu ini bapak-bapak ini, ibu-ibu kan suaminya sering bangun tengah malam ya, Bu. Kencing. Bikin bingung malaikat. Sudah mau ditulis tahajud, kencing doang. Kata malaikat, sialan, hampir salah tulis. Aku lihat orang tua tengah malam sujud sambil berlinang air mata.
Lalu aku lihat bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu. Sibyanan rudda. Bayi-bayi tanpa dosa masih menyusu, suci, bersih, belum ternoda. Wa bahaiman rudda. Dan aku lihat binatang ternak melata mencari makan. Kambing mudah cari rumput. Alam terjaga keasriannya. Bagaimana bencana enggak mau nambah? Kita mengamalkan hadisnya juga terbalik. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud. Bayi tanpa dosa nyusu. Sekarang bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam nyusu. Terbalik namanya. Yang diminta itu orang tua tengah malam sujud, bayi tanpa dosa nyusu. Ini bayi tanpa dosa dibuang ke tempat sampah gara-gara orang tua tengah malam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, rahmat Allah kita perlu. Yang kedua, syafaat Rasulullah. Mari saya cerita syafaat sedikit. Ini sudah jam 00 lewat 5 menit ya. Ini kalau hitungan Indonesia ini sudah ganti hari. Jadi inilah ceramah terpanjang di dunia. Bayangkan saya pidato dari hari Selasa sampai hari Rabu. Syafaat. Agak saya singkat ceritanya. Nanti itu Pak, setelah alam ini hancur sehancur-hancurnya, bumi gempa, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, semua yang hidup mati bareng tanpa persiapan, termasuk malaikat. Malaikat mati. Yang tinggal cuma Allah sendirian. Sang lain hancur semua. Tinggal Allah sendirian. Allah patroli. Berseru-seru. Limanil mulkul yaum. Ahai, siapa penguasa hari ini? Mana Fir'aun yang ngaku Tuhan? Nongol kalau memang Tuhan. Mana Abrahat, mana Namrus, mana itu Benito Mussolini, mana itu Adolf Hitler, mana itu Hosni Mubarak. Penguasa-penguasa yang ngaku berkuasa, nongol kalau memang penguasa. Gak ada yang jawab Pak, semua sudah rebah. Allah lalu berkata, La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain aku. Allah sombong waktu itu. Kalau Allah sombong itu pantas. Hadis kursi mengajarkan al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku kata Allah. Cuma aku yang pantas pakai. Kamu manusia enggak pantas pakai pakaianku, kebesaran. Pakaian Allah mau dipakai. Sombong itu pakaian Allah, cuma Allah yang pantas pakai. Nanti itu yang pertama dihidupkan bukan kita, malaikat dihidupkan lebih dulu. Tiupan pertama, malaikat hidup semua. Diatur panitia akhirat. Yang nyambut tamu siapa, yang pimpin marawis siapa. Malik siap, sediakan neraka. Aku mau bakar itu bajingan tengik yang waktu di dunia enggak mau sujud, jauh dari ulama, tinggal di masyarakat jadi biang kerok, sama yatim kejam. Sediakan neraka. Baik. Ridwan, iya, sediakan surga.
Aku mau balas hamba-hambaku yang waktu di dunia rajin sujud, dekat dan cinta kepada ulama, santun kepada yatim, suka menolong orang yang memerlukan pertolongan. Baik, Jibril, Mikail, iya, ke surga. Untuk apa ya Rabb? Ambil kendaraan bernama Buraq, turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Muhammad, bangunkan dari kuburnya, bawa ke surga. Turun Jibril dan Mikail, cari kubur Nabi. Wong alam sudah hancur-hancuran. Jangan cari kuburan, cari bangkalan aja nggak ketemu. Bingung dua-dua. Jibril, sebelah mana kubur Nabi? Nggak tahu Mikail. Lalu dua-duanya sujud. Sujud mohon pertolongan Allah. Dengan izin Allah terbuka kubur Nabi. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Bangun dari tidur seperti orang bangun dari kubur seperti orang bangun tidur Nabi, mengusap mata. Menoleh ke kanan Jibril, menoleh ke kiri Mikail. Lalu tanya, "Ayu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Ini hari apa? Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini hari yang dijanjikan Allah Muhammad. Ini kiamat. Kiamat Jibril? Kiamat. Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umat saya mana? Allah Karim. Belum pernah saya lihat di dunia ada satu pemimpin yang begini besar cintanya kepada umatnya seperti baginda Rasul. Dari dunia sampai akhirat beliau cinta kita. Dari dunia sampai akhirat beliau bela kita. Bangun dari kubur, tahu hari sudah kiamat. Yang pertama ditanya, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Kita yang ditanya. Kalau saya yang pertama dibangkitkan dari kubur, lain pertanyaannya. Ini hari apa Jibril? Kiamat Zainuddin. Oh, bini saya mana Jibril? Nabi enggak tanya Khadijah wala Fatimah wala Aisyah, aina ummati? Umat saya mana Jibril? Umatmu? Iya, kau manusia pertama yang dibangunkan dari kubur. Yang lain masih dikubur. Oh. Lalu kita ke surga Muhammad. Perintah Allah, perintah Allah. Sampai di surga seperti orang tidak betah Nabi itu, resah, gelisah, mondar-mandir, mukanya murung. Yang punya surga kan negur, Muhammad, labbaik ya Rabb. Tidak enak di surga ya? Enak. Kok kamu seperti orang nggak kerasan gitu, resah, gelisah? Kenapa? Saya teringat umat saya ya Allah. Umat saya bagaimana nasibnya? Iya, saya sudah enak di DPR. Salah. Saya sudah enak di surga. Gaji cukup, kursi empuk, dapat mobil dinas. Umat saya yang waktu kampanye kepanasan itu gimana nasibnya? Makanya dulu di Senayan, di depan kantor DPR tuh banyak tukang kaca jualan di situ. Saya bilang ini tukang kaca pintar dagangnya di situ. Pas, maksudnya supaya yang mau berkantor di situ ngaca dulu. Ya, wakil lurah pasti tidak lebih tinggi dari lurahnya. Wakil camat tidak lebih tinggi dari camatnya. Wong ini kenapa wakil rakyat kok selalu lebih tinggi dari rakyatnya? Kan yang memberikan mandat kita rakyat. Kemerdekaan bertujuan mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan. Lalu rakyat mempercayai tugas itu kepada pemerintah dan wakilnya di DPR. Saya percayakan kamu mengantarkan rakyat ke gerbang kesejahteraan.
Itu amanat undang-undang dasar. Biasanya yang diantarkan sampainya lebih dulu biasanya. Yang diantar sampai lebih dulu, yang mengantar nyusul, namanya ngantar belakangan. Ini lebih cepat wakil rakyatnya makmur daripada rakyatnya. Yang mau ngantar makmurnya lebih dulu dari yang mau diantar. Yang diantar kelelerahan di jalanan, yang mengantar udah sampai. Jadi bagaimana Muhammad? Saya minta izin mau keluar, tengok saya punya umat. Oke, saya potong ceritanya. Saat manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, Masya Allah, Masya Allah. Saya nggak sanggup bayangkan. Jumlah manusia yang hidup di muka bumi sekarang kan 6 miliar. Cina berdua, India 2,5 miliar. Cina 1,5 miliar, India 1 miliar rakyatnya. Berdua sudah 2,5 miliar. Itu kalau kencing bareng banjir besar. Bayangkan manusia dari awal sampai akhir berapa puluh miliar kumpul di padang mahsyar. Subhanallah. Sibuk, panik, bingung mau disidang di hadapan Allah. Sebagian kumpul di pojokan berunding. Kita mau disidangi. Terus, ayolah kita cari bantuan. Kemana? Adnan Buyung. Begini. Kita ini kan anak cucu Nabi Adam. Pantas dong kita minta tolong sama beliau. Ayo, setuju. Berangkat cari Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, tuan datuknya manusia. Kami cucu kamu, anak turunan kamu mau disidang. Tolong kami Adam, tolong. Kata Nabi Adam, Quraisy mas. Rombongan Jawa aku naik mumet lagi. Sama Nabi Nuh saja. Nuh bilang, tidak bisa. Saya juga punya masalah. Pernah minta obat ditenggelamkan. Ibrahim barangkali. Semua Nabi hand up, angkat tangan. Dikala itu yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana harta tidak ada lagi artinya, anak-anak tak jadi beban, tiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Saat itu ada satu pemimpin, Allahumma salli alaihi wa ala alihi, diizinkan Allah. Dikala semua nabi yang lain angkat tangan hand up, beliau malah ummati ana laha, ta'ali ummati, umatku sini. Beliau memanggil umatnya. Yang bagaimana yang dipanggil? Ada hadis, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku besok di akhirat datang menghadap Allah dengan muka bersinar-sinar karena sering wudu. Sering wudu kan sering sujud. Masa cuma wudu tapi enggak sujud? Itu nanti enggak usah mengaku Rasul yang panggil, sini umatku. Tapi kalau muka enggak pernah wudu, enggak pernah sujud, merangkak di depan Nabi, saya umatmu ya Rasul. Kata Nabi, umat saya enggak ada yang kumel gini. Dikala itu beliau berkenan memberikan syafaat. Syafaat itu saudara-saudara, saya pakai sarung, sobek sedikit. Syafaat itu nambeli, itu loh. Salat saya kurang sedikit, sedekah saya campur riak sedikit, puasa saya tidak ikhlas sedikit, ditutup dengan syafaat. Saya mau dagang, perlu modal 20 juta, saya punya uang 15 juta, yang 5 juta syafaat. Jadi harus ada modal. Kalau sholat tidak pernah, sedekah tidak pernah, lalu syafaatnya dari mana? Yang dapat tambelan itu yang punya sarung bolong, punya sarung sobek, ditambal dengan syafaat. Lah kalau tidak ada sarung, apa yang mau ditambal? Ya.
Nah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah dan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, sudah 7:30 lewat 4 jam. Saya pun kangen, tapi hari sudah larut. Insyaallah lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih kepada al-mukarramun, para ulama, para habaib, pengasuh pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين آمين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وهذه الوسيلة الفضيلة والشرف درجة عالية رفيعة وبعد المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يسترجو شفاعته ويرتجي به من الله رحمته، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين النهج القويم اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته واشرنا ودم في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وحين مستمسكين بطاعته ومحبته، ومتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، ورحمنا به يوم يستجمع من الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فافض علينا ببركته لباس العز التكريم، فافض علينا ببركاته لباس العز التكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، كفر عنا الذنوب والأوزار، كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله، واحرسنا من جميع الخوف والأخضار، وجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسر أعمالنا في الإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. لله تمم منا ووفقنا لشكرك ما بقينا، أذقنا برد عفوك والعوافي، وهون كل مظلوم علينا، فإنا لا نعول في ألم بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب، ولكن
إذا ضاقت وكنت لها كمينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن ولهم والتابعين إلهي يا كريم فاغفر بجاه المصطفى فرج علينا يا الله يا الله يا رحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula lah semua rangkaian acara malam ini. Idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yawmil itsnain daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famaddannu bil 'abdi alladhi tula umrih bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Pribadi saya selaku penata acara, manakala terdapat sesuatu yang kurang berkenan kepada hadirin baik dari akwal maupun ahwal, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran narjul afwa minkum wal khata'u minna summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina